Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Marini dalam pelajaran matematika kelas 7. Bagaimana kabar Ananda sekalian? Ibu doakan semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat walafiat dan tak lupa harus selalu semangat dalam belajar. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi semester 1 tentang bilangan. Di SD, Ananda tentu sudah belajar materi bilangan. Nah, pada tingkat SMP ini kita akan lebih mendalami konsep-konsep tentang bilangan. Harapannya, untuk pertemuan pertama ini, Ananda dapat mengurutkan bilangan dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau sebaliknya. Kemudian, Ananda juga harus bisa memahami operasi penjumlahan bilangan bulat. Pada dasarnya, bilangan terbagi atas dua. 1. Bilangan bulat. 2. Bilangan pecahan. Sekarang kita akan membahas tentang bilangan bulat. Perhatikan garis bilangan berikut. Bilangan bulat dimulai dari positif 1, 2, 3, dan seterusnya. Arah ke kanan. Sedangkan bilangan negatif dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya arah ke kiri. Dan bilangan 0 terletak antara bilangan positif dan bilangan bulat negatif. Jadi dapat kita simpulkan bahwa bilangan bulat merupakan bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan 0. Semakin ke kanan, nilai bilangan semakin besar. Sedangkan semakin ke kiri, nilai bilangan semakin kecil. Nah, apa saja contoh penerapan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, Ananda bisa melihat dari termometer sebagai pengukur suhu. Ketika suhu berada 10 derajat Celcius di bawah 0, maka itu sama halnya dengan negatif 10 derajat Celcius. Contoh lain, bisa pada kapal selam. Ketika kapal selam berada di bawah permukaan laut sejauh 15 meter, maka itu artinya kedalamannya negatif 15 meter. Nah, masih banyak lagi contoh-contoh penerapan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Dan Ibu yakin Ananda pasti bisa menemukannya. Baik, sebelum kita masuk pada operasi hitung, Ananda harus bisa terlebih dahulu mengurutkan bilangan. Masih ingat tanda persamaan dan pertidaksamaan? Kurang dari, lebih dari, atau sama dengan? Perhatikan contoh berikut. Tanda apakah yang tepat antara bilangan negatif 5 dan positif 2? Bagus. Tanda yang tepat adalah kurang dari. Karena negatif 5 kurang dari 2. Contoh berikutnya. Tanda apakah yang tepat antara bilangan 0 dan negatif 21? Ya, pintar. Tanda yang tepat adalah lebih dari. Kenapa? Karena 0 lebih dari negatif 21. Nah, contoh terakhir ya. Tanda apakah yang tepat terletak antara bilangan 345.672 dengan 354.726. Ya, betul. Tanda yang tepat adalah kurang dari. Ananda harus mengingat kembali nilai tempat, manakah yang merupakan satuan, puluhan, ratusan, ribuan,
puluh ribuan, dan seterusnya. Sekarang kita lanjut operasi bilangan bulat. Nah, pada pertemuan kali ini kita coba membahas operasi penjumlahan. Silakan perhatikan contoh yang pertama. 6 ditambah 8 hasilnya sama dengan bagus, 14. Ibu yakin semua Ananda bisa menjawabnya dengan benar. Nah, bagaimana dengan contoh yang kedua? Silakan perhatikan. 6 ditambah negatif 8. Ayo, berapa jawabannya? Nah, Ananda bisa menjawabnya dengan menggunakan garis bilangan. Gambarlah garis bilangan, kemudian gambar anak panah dari angka 0 sejauh 6 satuan ke kanan. Kemudian gambarlah anak panah dari angka 6 sejauh 8 satuan ke kiri. Artinya mundur 8 langkah. Maka dia akan sampai di angka negatif 2. Sehingga hasilnya 6 ditambah negatif 8 hasilnya negatif 2. Itu cara pertama dengan menggunakan garis bilangan. Nah, ada cara lain untuk membantu Ananda dalam operasi penjumlahan bilangan bulat positif dan negatif. Caranya adalah dengan menggunakan kartu positif negatif. Silakan nanti di rumah dipotong-potong kertasnya, bisa berbentuk lingkaran atau persegi atau bentuk lain, dan bedakan warnanya, warna untuk kertas positif dan warna untuk kertas negatif. Nah, perlu Ananda ketahui bahwa negatif 1 ditambah 1 hasilnya sama dengan 0. Nah, mari kita jawab soal yang tadi. 6 ditambah negatif 8. Ambil kartu positif sebanyak 6. Kemudian kartu negatif sebanyak 8. Kemudian kita pasangkan. Nah, silakan lihat sisanya. Apa yang bersisa? Ya, yang bersisa adalah kartu negatif yang warna biru, bersisa 2. Itu artinya hasilnya adalah negatif 2. Mudah bukan? Baik, kita lanjut contoh yang ketiga. Tentukan hasil dari negatif 2 ditambah negatif 3. Ananda bisa menggunakan kartu positif negatif tadi. Ambil kartu negatif sebanyak 2. Kemudian tambah lagi sebanyak 3. Maka jumlahkan semua. Ternyata ada 5 kartu negatif. Maka hasilnya adalah negatif 5. Nah, Ibu yakin Ananda bisa memahami operasi penjumlahan ini dengan baik. Kemudian ada beberapa sifat operasi penjumlahan yang juga perlu untuk Ananda ketahui. Yang pertama, operasi penjumlahan itu bersifat komutatif. Apa artinya komutatif? Yaitu berkebalikan. 6 ditambah negatif 8 sama hasilnya dengan negatif 8 ditambah 6. Sama-sama negatif 2. Walaupun letaknya berbeda atau berkebalikan. Nah, yang kedua, sifat operasi penjumlahan adalah memiliki unsur identitas. Maksudnya apa? Jika suatu bilangan ditambah dengan 0 atau sebaliknya, maka akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Contohnya, negatif 5 ditambah 0, hasilnya tetap negatif 5. Yang ketiga,
mempunyai inverse atau lawan. Apa contohnya? 2 ditambahkan dengan lawannya, negatif 2. Hasilnya sama dengan 0. Begitupun contoh yang lain. Negatif 1 tambah 1, hasilnya 0 juga. Negatif 10 ditambah 10, hasilnya juga 0. Itu sifat yang ketiga. Kemudian sifat yang keempat adalah asosiatif atau pengelompokan. Silahkan lihat contoh berikut. 45 ditambah dalam kurung 23 ditambah 84. Yang pertama kita jumlahkan dulu 23 dan 84-nya. Hasilnya 107. Kemudian sama dengan yang di sebelah kanan, yang dikelompokkan adalah 45 dan 23. Ketika dijumlahkan hasilnya 68. Kemudian lihat hasil akhirnya ternyata sama. Maka operasi penjumlahan bersifat asosiatif. Terakhir, bersifat tertutup. Apa artinya tertutup? Penjumlahan bilangan bulat dengan bilangan bulat pasti akan menghasilkan bilangan bulat juga. Tidak mungkin pecahan. Tidak mungkin dalam bentuk pecahan desimal atau pecahan campuran. Contoh, negatif 3 ditambah 5 sama dengan 2. Silakan ambil kartunya tadi. Negatifnya ada 3, yang positifnya ada 5. Kemudian kita pasang-pasangkan sehingga bersisa ada 2 kartu positif. Nah, sekian pertemuan kita untuk hari ini. Ibu yakin pelajaran matematika bukan termasuk pelajaran yang sulit, tapi pelajaran yang sangat menyenangkan. Untuk meningkatkan pemahaman Ananda, silahkan nanti dibuka link berikut ini yang berisi tentang latihan-latihan untuk materi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.